Bismillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang Handbook on Technology Commercialization Practice in APEC Economies dengan APEC Policy Partnership on Science, Technology, and Innovation tahun 2018. Dengan saya sendiri yaitu Nesya Diwasta, kemudian ada Mario Frana dan Ahmad Fauzi. Diawali dari capture 1 2, sampai 3, di mana pada capture 1 ini adalah innovation models. Ada terdiri dari open innovation models yang memiliki konsep tidak ada entitas yang dapat melakukan semua penelitian dan pengembangan produk baru ke pasar tanpa bantuan pihak lain. Perusahaan belum memberikan izin teknologi yang masuk dan keluar dengan lembaga penelitian universitas. Menurut Profesor Henry, open innovation akan lebih efektif dan efisien dalam biaya karena perusahaan harus menggunakan pengetahuan dan teknologi eksternal. Kemudian open innovation masuk dalam beberapa skenario, yaitu ada sell or buy innovative product atau service, sell or buy or license technology, sell or buy competence, dan ada acquisition yang terakhir. Kemudian yang kedua ada disruptive technologies atau disruptive innovation. Itu adalah teori inovasi yang pertama kali mencetuskan oleh Profesor Clayton dalam The Innovator's Dilemma, yaitu when the new technologies cause great firms to fail, yaitu teori ini menjelaskan bahwa teknologi disruptif didefinisikan sebagai teknologi yang belum ada di pasar dan dirancang untuk sekelompok pelanggan baru dengan grafik seperti yang ada di bawah berikut. Kemudian ada frugal innovation yang disorot dalam artikel Economist tahun 2010, yaitu pesona inovasi hemat. Menurut pencetus inovasi hemat, Nafirajo dan Jaidep Prabu mempraktikkan inovasi hemat memiliki 6 prinsip, yaitu melibatkan dan mengulangi, melenturkan aset, menciptakan solusi yang berkelanjutan, membentuk perilaku pelanggan, menciptakan nilai bersama dengan produsen, dan bertemanlah dengan inovator. Kemudian ada innovation prize, yang merupakan inovasi berskala besar, di mana penghargaan berupa uang tetap ditawarkan kepada pesaing pertama yang memenuhi tujuan tertentu. Yang kedua ada innovation ecosystem, yaitu seringkali definisikan dan digambarkan sebagai sumber daya dan partisipan yang berjumlah besar dan beragam, yang diperlukan terhadap inovasi berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Contohnya yaitu investor, pengusaha, penyedia layanan, teknis, dan pengembangan bisnis, serta peneliti. Research impact atau dampak penelitiannya yaitu memiliki interpretasi yang beragam tergantung pada sudut pandang penilai dan target audiens. Kemudian ada economic development atau adopsi teknologi baru melalui komersialisasi dan inovasi teknologi akan punya dampak besar terhadap economic development dan daya saing perekonomian internasional. Pada tingkat makro, Bank Dunia yang berkepentingan untuk mengukur pembangunan ekonomi dalam skala domestik dan global. Langkahnya yaitu pertumbuhan produktivitas, tingkat PDB, akses terhadap dana, indeks harga konsumen dan tingkat inflasi, tingkat lapangan kerja atau pengangguran. Kemudian ada domestic innovation matrix. Ini adalah proses inovasi yang bersifat kompleks dan multivariat, serta selalu berubah sehingga tidak mudah untuk memberikan metrik dan peningkatan inovasi secara sederhana di tingkat domestik. Dalam mengukur tingkat inovasi, terdapat 6 innovation signpost untuk mengukur berbagai jenis inovasi di sepanjang rantai value delivery. Berikut merupakan matriksnya yang terdiri dari teknologi, digitization, environmental and social sustainability, customer experience and branding, internal innovation network, dan yang terakhir ada external innovation ecosystem. Kemudian berikut adalah signpost, input, throughput, dan outputnya. Kemudian ada intellectual property atau IP, yaitu elemen yang sangat diperlukan dalam komersialisasi teknologi atau karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh pikiran manusia. Untuk diperlukan pengolahan pada ilmu pengetahuan secara profesional, detail, dan tempat untuk melakukan transfer teknologi atau komersialisasi. IP mengacu pada kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kemudian IP memiliki sifat ganda, yaitu memiliki dimensi domestik dan lintas batas negara. Contohnya paten yang diatur oleh undang-undang dan aturan negara tersebut. Kemudian ada intellectual property protection and the importance of the patents.
Di lembaga penelitian sektor publik, kantor komersialisasi teknologi sering disebut sebagai kantor teknologi transfer office, yang itu staf akan berperan untuk menentukan apakah kain intelektual yang diungkapkan kepada mereka oleh penemu akan dilindungi. Kemudian terkait dengan beberapa bentuk perlindungan IP dan komersialisasi teknologi sektor publik, terdiri dari merek dagang, kemudian ada planned business rights, kemudian ada trade secrets, dan pengetahuan atau know-how. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nesya. Untuk selanjutnya yaitu chapter 4 dan 5 terdiri dari overview of technology commercialization, tinjauan umum komersialisasi teknologi, dan yang kelima yaitu public sector technology commercialization, yaitu proses komersialisasi teknologi sektor publik. Selanjutnya, untuk overview teknologi of komersialisasi ini terdiri dari industri within and between organization. Terdapat dua tipe komersialisasi teknologi dalam dunia bisnis, yaitu dalam organisasi yang terjadi dalam suatu perusahaan dan antar organisasi yang melibatkan transfer teknologi antar dua perusahaan yang berbeda. Yang kedua, public sector teknologi, komersialisasi, dan entrepreneurship. Definisinya yaitu komersialisasi teknologi dalam sektor publik. Didefinisikan sebagai kegiatan memasarkan teknologi yang dikembangkan oleh entitas yang dibiayai oleh pemerintah seperti universitas, institusi penelitian, dan entitas lainnya. Praktik ini semakin mendapat perhatian dunia seiring dengan fokus pemerintahan dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan pengembalian dana investasi. Selanjutnya, overview of teknologi komersialisasi di bidang public sector teknologi komersialisasi dan entrepreneurship. Beberapa contoh pengalaman di US yang sering dianggap sebagai contoh praktik terbaik dalam komersialisasi teknologi yaitu ada dua. Pada tahun 1912, Profesor Frederick G. Cottrell di University of California, Berkeley memprakarsai Research Corporation atau perusahaan manajemen paten di luar kampus yang pertama di US khususnya untuk universitas. Pada tahun 1923, dalam salah satu contoh komersialisasi teknologi dalam bidang akademis, yaitu University of Toronto secara eksklusif mempatenkan penemuan dan pengetahuan terkait insulin kepada perusahaan Eli Lilly di Indianapolis untuk pasar US. Selanjutnya yaitu ada Bayh-Dole Act di tahun 1980, yaitu sebuah titik balik dalam komersialisasi teknologi di universitas di US. Sebelumnya, universitas tidak diperbolehkan memiliki hak dalam penelitian yang dibiayai pemerintah. Bayh-Dole Act merubahnya, yaitu memperbolehkan universitas dan lab penelitian mendapat hak cipta atas penelitian yang dibiayai pemerintah. Peraturan ini secara signifikan meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi yang dikembangkan dalam komersialisasi teknologi universitas di US. Selanjutnya, Bayh-Dole Act ini sendiri disingkat ada juga yaitu AUTM atau singkatan dari Association of University Technology Managers, juga berkembang seiring adanya perundang-undangan ini. AUTM ini mewakili University Technology Transfer Office atau yang disebut TTO tadi. Mereka berperan dalam annual licensing survei yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun sebagai indikasi dampak ekonomi dari komersialisasi teknologi universitas. Infografis berikut ini menunjukkan hubungan proses komersialisasi teknologi dengan pembangunan dan dampak ekonominya. Dapat dilihat di sebelah kanan, benefiting society and economy, yaitu terdapat 66,9 billion research expenditure. Selanjutnya, the specific of teknologi commercialization. Skematik diagram berikut ini mengidentifikasi komponen utama dari proses komersialisasi teknologi, dan setiap komponen akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya. Selanjutnya, untuk innovation voucher. Voucher inovasi ini adalah insentif keuangan skala kecil bagi perusahaan kecil dan menengah untuk memperoleh bantuan dari organisasi research and development, universitas, organisasi penelitian, konsultan, dan provider lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar terhubung dengan orang-orang di organisasi research and development lain dalam ilmu baru, produk teknologi, prototipe, dan proyek lainnya. Dan ada juga teknologi extension.
Perluasan teknologi melibatkan bantuan yang diberikan langsung pada perusahaan, terutama mendirikan UKM atau usaha kecil menengah, untuk mendorong modernisasi dan peningkatan teknologi. Bantuan ini biasanya disalurkan melalui jaringan tersentralisasi para ahli dan spesialis yang bekerja pada perusahaan atau proyek yang ditujukan khusus untuk mengatasi masalah dan kebutuhan perusahaan. Perluasan teknologi ini menyediakan bantuan di berbagai bidang seperti quality system, lean manufacturing, efficiency energy, environmental protection, health and safety, computer system and software application, product development and marketing. Untuk selanjutnya, responsible innovation. Apa itu responsible innovation? Responsible innovation mengantisipasi dampak dari sains dan teknologi baru, baik di bidang etika, legal, sosial, health and safety, dan lingkungan. Responsible innovation bertujuan mengurangi dampak buruk dan mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan pemanfaatan dari penelitian dan inovasi. Responsible innovation lebih dari sekadar mematuhi hukum dan undang-undang, namun juga melibatkan analisis kemungkinan jalur pengembangan dari teknologi, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, melibatkan pendukung kompetitor dan pengguna, dan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi proses inovasi. Model pengoperasian teknologi yang kelima yaitu terkait public sector technology commercialization. Model pengoperasian teknologi transfer office atau TTO ini bisa sangat berbeda tergantung pada ukuran dan anggaran kantor secara pendanaan penelitian dari institut atau universitas. Dalam beberapa kasus yang diserahi fungsi komersialisasi teknologi, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh universitas bukan lembaga office. Pendapatan komersial pun dari komersialisasi yang sukses akan ditanggung berdasarkan kebijakan kekayaan intelektual institusi. Biasanya TTO inilah yang akan mengatur kebijakan dan aspek komersialnya, seperti segala biaya perlindungan kekayaan intelektual atau hak paten yang dikeluarkan oleh TTO akan dikembalikan terlebih dahulu dari semua pendapatan yang diterima. Yang kedua, sisa uang yang dibagikan pada penemu sesuai dengan kebijakan kekayaan intelektual. Jumlah yang dibagikan biasanya kepada penemu itu berbeda-beda menurut institusi, namun pembagian yang biasa dilakukan setidaknya sepertiga dan terkadang lebih dari pendapatan yang diberikan kepada penemu. Sisanya biasanya dibagi ke seluruh departemen penemu dan diadakan secara terpusat dalam institusi. Selanjutnya, invention disclosure. Kebanyakan universitas dan lembaga penelitian memiliki kebijakan kekayaan intelektual yang mengharuskan para peneliti mereka untuk melaporkan setiap kekayaan intelektual yang berpotensi memiliki nilai komersial melalui pengungkapan invensi pada teknologi transfer office atau TTO tadi. Dalam praktik yang baik, invention disclosure sebaiknya dilakukan segera setelah penemuan tersebut ditemukan atau diyakini sebagai penemuan. Invention disclosure ini bertujuan untuk mendeklarasikan penemuan, penemu, dan tanggal ditemukannya penemuan tersebut. Berikut ini contoh invention disclosure dari website di University of Western Australia. Selanjutnya, assessment. Pemilihan sebuah penemuan baru adalah momen krusial dalam proses komersialisasi teknologi dan melibatkan beberapa aspek. Tergantung dari model operasi dan seberapa besar teknologi transfer office, biasanya bisa dilaksanakan secara internal, eksternal, atau dengan konsultan dan kombinasinya. TTO ini mengadakan pertemuan reguler untuk menyaring penemuan baru dan menentukan seberapa menjanjikan penemuan tersebut. Beberapa aspek yang menentukan yaitu yang pertama, seberapa kuat kekayaan intelektual, apakah bisa diproteksi. Yang kedua, apakah penemuan tersebut bisa diubah menjadi sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, jika bisa, apakah memiliki potensi pasar yang baik. Yang keempat, berapa tahap yang diperlukan untuk pengembangannya. Jika penemuan tersebut tidak lolos penyaringan, maka feedback akan diberikan kepada penemu, dan jika penemuan tersebut lolos penyaringan, maka penilaian yang lebih detail akan dilakukan, seperti memberi pemahaman mengenai kekayaan intelektual terkait penemuan tersebut dengan mencari database hak paten yang berkaitan. Yang kedua, feedback dari pihak eksternal yang relevan terkait pemasaran dengan persetujuan konfidensial. Yang ketiga, laporan penilaian pasar termasuk kelebihan dan kekurangan dalam teknologi tersebut. Selanjutnya, IP protection, pentingnya strategi perlindungan kekayaan intelektual atau IP, intellectual property bagi TTO, universitas, atau lembaga penelitian. Umumnya paten menjadi metode perlindungan yang
lebih disukai. TTO biasanya bekerja sama dengan agen paten eksternal, meskipun beberapa TTO besar mungkin memiliki petugas paten internal. Keputusan untuk mematenkan atau tidak sangat krusial, yaitu harus mempertimbangkan kebaruan atau novelty peluang dan potensi pasar dan tahap pengembangan. Terkadang baiknya peneliti diminta melakukan eksperimen tambahan sebelum mengajukan paten. Karena proses paten mahal, penting untuk tidak mematenkan temuan ilmiah yang kurang berpotensi komersial. Konsultasi dengan pengacara paten berpengalaman sangat disarankan. Mereka dapat membantu dalam meninjau pengungkapan invensi, memastikan kebaruan invensi, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kepemilikan invensi, menyusun klaim untuk diajukan dalam permohonan paten, mengidentifikasi paten terkait yang diajukan perusahaan lain. Selanjutnya, value proposition. Lanjutan dari penilaian atau proteksi kekayaan intelektual yang sudah dijelaskan sebelumnya, pekerja TTO harus memiliki pemikiran kritis yang dapat menghasilkan kesempatan untuk dapat mempresentasikan ke pihak eksternal dan pasar. Jika teknologi tersebut mempunyai kecocokan pasar dan bisa diaplikasikan ke beberapa segmen pasar sekaligus, lalu menghasilkan beberapa produk, maka perusahaan startup adalah pilihan yang bagus. Di sisi lain, dengan lingkup yang lebih sempit, lisensi dengan sebuah perusahaan menjadi pilihan terbaik. Dalam penjelasan singkat, value proposition adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan keuntungan apa saja yang didapatkan, untuk siapa, dan apa yang membuat kesempatan tersebut unik. Contoh format yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk pelanggan tertentu, teknologi X menawarkan hal tertentu dan produk tertentu yang membantu pelanggan meraih hal tertentu dan menyelesaikan masalah tertentu lebih baik daripada kompetitor yang lain. Selanjutnya, market research. Agar value proposition lebih baik, TTO harus melakukan market research atau penelitian pasar yang lebih detail. Hal ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal dan juga kombinasi keduanya. Dalam melakukan market research, harus melakukan pencarian database hak paten juga untuk mengidentifikasi kompetitor, calon pembeli, target lisensi, atau teknologi tersebut. Final report dalam market research idealnya sudah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan teknologi yang digunakan. Yang kedua, asesmen kekayaan intelektual atau hak paten termasuk pelanggaran, kompetitor, dan sebagainya. Nomor tiga, peningkatan penilaian teknologi yang dijelaskan pada seksi selanjutnya. Yang keempat, mengidentifikasi strategi komersialisasi yang dibutuhkan, lisensi atau startup. Yang kelima, rentang waktu dan total biaya untuk langkah selanjutnya termasuk pengembangan yang perlu dilakukan internal. Selanjutnya, yaitu valuation. Di sisi lain, valuasi atau penilaian dari sebuah kekayaan intelektual adalah aspek kunci dari proses komersialisasi teknologi, di mana proses ini ditetapkan sebuah dasar finansial dan diskusi antara calon penerima lisensi dan investor terjadi. Beberapa metode untuk mengevaluasi kekayaan intelektual digunakan untuk para profesional, umumnya mengikuti tiga aspek fundamental berikut, yaitu cost, market, dan income. Valuasi berbasis cost penggunaannya terbatas karena pendekatan ini tidak benar-benar memberi nilai pada penggunaan teknologi di masa depan. Di sisi lain, pendekatan valuasi berbasis pasar menggunakan beberapa metode yang berbeda dan sudah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu norma dan standar industri berdasarkan sektor bisnisnya dapat dibandingkan metode ranking dan rating, pelelangan atau ekuitas. Yang ketiga, valuasi berbasis income. Pendekatannya meliputi hal-hal berikut. Rule of thumb seperti 25% rule, metodologi NPV atau net present value, metodologi Monte Carlo. Perlu diperhatikan dalam hal IP valuation, risiko dan valuasi saling berhubungan. Risiko berkurang seiring kemajuan teknologi menuju proses komersialisasi dan pendapatan. Dalam waktu yang sama, valuasi dari peluang itu meningkat. Marketing. TTO dapat terlibat dalam berbagai aktivitas pemasaran secara terus-menerus untuk berinteraksi dan mendukung pemangku kepentingan internal dan eksternal. Contoh aktivitas marketing sebagai berikut. Newsletter elektronik mengenai update komersialisasi dan pengguna sosial media untuk mendorong aktivitas entrepreneurship. Newsletter eksternal kepada para investor industri dan alumni mengenai keberhasilan juga mengundang mereka untuk tetap berhubung dengan fakultas dan TTO atas peluang-peluang baru. Selanjutnya, business opportunity marketing. Metode yang bisa digunakan yaitu mempersiapkan dokumen berisi 1 atau 2 halaman mengenai hal-hal berikut, yaitu deskripsi jelas mengenai teknologi yang digunakan, permasalahan yang diselesaikan oleh teknologi tersebut, identifikasi dari penemu di fakultas, level dari pelindungan kekayaan intelektual,
perkiraan segmen pasar yang dituju, tipe kerjasama yang diinginkan. Hal-hal di atas diletakkan pada website TTO, namun tipe pemasaran seperti ini termasuk indirect dan pasif, tergantung seberapa tertarik pihak-pihak tersebut untuk mengakses website tersebut dan menghubungi TTO. Sementara pendekatan pemasaran secara langsung bergantung pada penelitian pasar yang sudah dilakukan TTO, di mana pasar yang pas untuk teknologi tersebut dan perusahaan-perusahaan mana yang bergerak pada bidang tersebut, dengan kata lain, sebagai calon pemegang lisensi. TTO tetap perlu melakukan analisa lebih lanjut perusahaan mana yang pas untuk pendekatan pemasaran. Beberapa faktor yang dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Perusahaan yang kecil mungkin mempunyai valuasi rendah, tapi mempunyai keinginan untuk berkembang lebih tinggi. Perusahaan mana yang mempunyai fasilitas R&D yang cocok dengan penemu, kerjasama sebelumnya dengan perusahaan tersebut, dan menghasilkan feedback positif, relasi atau alumni yang menduduki jabatan mengambil keputusan dalam perusahaan tersebut, yang terakhir lokasi perusahaan, dan inquiry konfidensial untuk mengecek reputasi perusahaan. Negotiation and deal execution. Tiba-tiba melakukan negosiasi dalam konteks berikut: licensing atau penugasan, formasi perusahaan atau startup, kontrak industri ke institusi penelitian atau konsultan. Berikut ini beberapa aspek kunci saat melakukan negosiasi kesepakatan. Persiapan adalah kunci, yaitu mempersiapkan data dan fakta. Mengetahui di mana harus berhenti negosiasi, mengetahui apa yang kita butuhkan dan keluar dari negosiasi. Yang ketiga, mencari win-win solution. Selalu ingat bahwa kedua belah pihak selalu ingin menguntungkan, harus saling menguntungkan pada akhir negosiasi. Yang keempat, bertindak dengan saling menghormati, yaitu tetap dalam topik, jangan membandingkan dengan penawar lain dan tidak menyepelekan pihak lain. Yang terakhir, mengambil keputusan. Mengakhiri keputusan dengan banyak outstanding menunjukkan kurangnya persiapan. Kita harus mengatur waktu dan ambil kesepakatan yang bagus. Licensing agreement, perjanjian lisensi adalah kontrak hukum antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini mungkin melibatkan pemberian izin untuk menggunakan kekayaan intelektual seperti yang mungkin diperlukan untuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan barang dan jasa. Dalam bidang teknologi tinggi, hal ini juga dapat mencakup izin untuk mereproduksi atau mendistribusikan karya berhak cipta dan untuk menggunakan nama, merek, atau merek dagang. Saat pelaksanaan perjanjian lisensi mencakup ketentuan lisensi baik finansial maupun non-finansial. Beberapa ketentuan finansialnya mungkin meliputi hal-hal berikut, yaitu pembayaran di muka atau biaya lisensi, pembayaran pra-komersial berkelanjutan, penggantian biaya saat ini dan masa depan terkait paten, pembayaran pencapaian, pembayaran royalti atas penjualan atau pembagian keuntungan, minimum royalti tahunan berkelanjutan, pembagian pendapatan sublisensi, biaya dukungan penelitian, biaya manufaktur. Selain ketentuan finansial, perjanjian lisensi juga mencakup ketentuan non-finansial seperti definisi kekayaan intelektual, hak atas paten yang tertunda, kewajiban uji tuntas, garansi, ganti rugi, penyelesaian sengketa atau arbitrase, pilihan hukum yang berlaku, pemutusan perjanjian. The startup. Negosiasi dalam pembentukan startup berbeda karena melibatkan investor atau angel investor atau venture capitalist tahap awal. Alih-alih perusahaan lain, pendanaan awal yang dicari biasanya di bawah $1 juta dan disebut seed funding. Negosiasi awal menghasilkan term sheet, kesepakatan non mengikat yang menjadi dasar perjanjian hukum selanjutnya, terutama perjanjian pemegang saham. Peran penemu atau founder bervariasi. Di Amerika Serikat, penemu lebih aktif mencari investor, sementara di tempat lain, TTO itu memimpin negosiasi dengan dukungan penemu di aspek teknis. Founder, penemu, dan TTO harus bekerja sama erat. TTO biasanya memiliki TTP untuk membantu negosiasi term sheet karena proses ini membutuhkan pemahaman tentang model ventura. Investor akan mengajukan banyak pertanyaan untuk menilai peluang tersebut. Sebaliknya, founder juga perlu melakukan uji tuntas terhadap investor. Rencana bisnis harus dikembangkan bersama oleh founder dan investor. Model yang disukai TTO adalah lisensi kekayaan intelektual kepada startup, bukan pengalihan kepemilikan. Term sheet mencakup elemen-elemen seperti penilaian perusahaan, jenis saham, hak pro rata, opsi saham, periode vesting founder, strategi likuidasi, persyaratan pelaporan, komposisi dewan direksi.
Setelah term sheet, masalah yang teridentifikasi dalam uji tuntas dapat didiskusikan dan dicantumkan dalam perjanjian akhir. Selanjutnya, Faculty and Graduate Student Startup. Universitas di beberapa negara seperti Amerika memiliki kantor transfer teknologi atau TTO yang dapat membantu dosen dan mahasiswa memperoleh sarana melindungi invensi hasil penelitian yang didanai pemerintah. Invensi ini berpotensi memicu pembentukan startup oleh dosen atau mahasiswa. Proses mendukung tim dosen atau mahasiswa ini bervariasi di setiap institusi. Secara umum, proses ini bertujuan untuk membina tim dan invensinya di laboratorium universitas hingga siap dipasarkan. TTO dan program universitas lainnya membantu tim-tim ini dengan mentoring, pendanaan tambahan, akses ke talenta, sumber daya lain untuk mempercepat komersialisasi ide. Faculty and Graduate Student Startup ini dahulu potensi komersial invensi divalidasi oleh tim ahli teknis dan pasar. Saat ini, metode terbaru melibatkan edukasi tim dosen atau mahasiswa tentang metode Lean Startup untuk memvalidasi ide mereka sendiri. Perusahaan startup kemudian dibentuk untuk meluncurkan inovasi yang paling layak. TTO dan organisasi pendukung universitas seringkali mencari CEO eksternal untuk startup tersebut. Ini memungkinkan dosen untuk tetap mengajar sambil berpartisipasi dalam usaha tersebut. Model yang digunakan oleh Venture Lab di Georgia Institute of Technology dapat dilihat sebagai berikut. Untuk research, discovery, dan company, pembagiannya berdasarkan IP, financial, teknologi, market, dan people-nya. Selanjutnya, post-deal management. Titik krusial kolaborasi adalah setelah penandatanganan dokumen resmi. TTO membutuhkan sistem manajemen data dan proyek elektronik yang efisien untuk memantau kemajuan setiap kesepakatan yang diteken. Sistem ini menjadi kunci untuk memastikan responsif terhadap komitmen yang dinegosiasikan kedua pihak, terutama saat kesepakatan melibatkan lisensi dengan elemen finansial dan non-finansial yang memerlukan pantauan rutin. Masing-masing pihak terkait oleh perjanjian yang ditandatangani dan tanggung jawab yang tercantum di dalamnya. Contoh beberapa tugas tindak lanjut TTO untuk setiap lisensi meliputi penagihan royalti dan pembayaran pencapaian, pembagian pendapatan dengan penemu sesuai kebijakan tanggung jawab dan pengajuan paten, memastikan peneliti memenuhi kewajiban laporan penelitian, audit pemegang lisensi sesuai kebutuhan, dan tinjauan kinerja tahunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fauzi. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Pak Mario. Berikutnya adalah chapter 6-9, di mana pada chapter 6 ini kita fokus tentang kemampuan mengidentifikasi peluang dan berpikir kreatif. Chapter ke-7, inovasi, transformasi digital, dan keamanan data. Untuk chapter 8, perlintasan batas global dan diversifikasi di wilayah APEC. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana memberikan pemahaman dan keterampilan untuk menghubungkan inovasi dengan praktik komersialisasi teknologi. Nah, yang pertama adalah innovation entrepreneurship, yaitu subbabnya innovation entrepreneurship dan startup. Nah, kita tahu ya, yang pertama kita bahas startup, di mana startup ini adalah ujung akhirnya adalah bagaimana mereka bisa menjadi unicorn, yaitu sebuah perusahaan startup yang tumbuh dengan cepat dan memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian mereka juga punya target yaitu berdasarkan target tersebut yang disebut oleh peneliti Aileen Lee, investor Cowboy Venture tahun 2013. Kemudian yang kedua adalah komersialisasi teknologi. Dengan mendirikan perusahaan startup berbasis teknologi canggih adalah pendekatan yang efektif untuk mengkomersialisasi inovasi. Jadi tujuan utama dengan adanya startup ini yaitu bisa mengkomersialisasi teknologi. Kemudian pada akhirnya di bagian akademis, yaitu beberapa universitas seperti Stanford dan Peking juga sudah melakukan pengembangan inovasi menjadi bisnis yang sukses. Nah, ini adalah format ya, bagaimana sebuah inovasi berproses yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase identify, invent, dan implement. Nah, di dalam fase tadi ada beberapa stage, yaitu yang pertama bagaimana kita
inovasi itu dibutuhkan, mencari bagaimana kebutuhan inovasinya, kemudian akan di-screening kebutuhan tersebut, kemudian bagaimana konsep mengenerate-nya, kemudian men-screening-nya, kemudian bagaimana menerapkan strategi development, dan pada akhirnya adalah membuat business planning dan proyek akan siap diluncurkan. Next. Nah, ini adalah Lean Launchpad ya. Yang pertama, bagaimana Launchpad adalah bagian dari pendekatan Lean Startup yang menekankan eksperimen, pembelajaran cepat, dan literasi berkelanjutan. Tujuannya adalah mengurangi resiko dan memastikan bahwa produk dan layanan yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Nah, berikutnya adalah Lean Launchpad menekankan pentingnya belajar dari pelanggan dan pasar secara langsung. Pendiri startup harus berbicara dengan pelanggan, menguji hipotesisnya, dan mengubah arah bisnis berdasarkan temuan dari interaksi dengan pelanggan. Kemudian bagaimana meminimalkan rencana bisnis terstruktur, yaitu dengan cara metodologi menolak pendekatan tradisional yang mengharuskan rencana bisnis terperinci sebelum memulai. Nah, sebaliknya pendiri startup harus fleksibel dan siap untuk mengubah strategi berdasarkan pembelajaran yang diperoleh. Nah, yang terakhir adalah fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, berikut adalah contoh-contoh bagaimana Lean Launchpad bisa diterapkan. Yang pertama adalah model Lean Launchpad oleh Eric Ries, kemudian bisnis model Canvas yang memang kita pelajari dalam kelas kali ini, dan yang terakhir adalah Lean Startup Ecosystem. Nah, ini dalam rangka adalah bagaimana menggali potensi semua segi-segi yang bisa membuat startup itu bisa lebih lean dan lebih mudah dipahami dan mudah dijalankan. Next. Nah, Organization Innovation Entrepreneurship in Large Enterprise. Nah, yang pertama adalah kewirausahaan inovasi perusahaan besar mendorong karyawan untuk mengejar peluang yang independen dari sumber daya yang sudah ada. Ini termasuk melakukan bisnis baru dan mencari peluang baru. Kemudian hasil dari kewirausahaan inovasi, karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan menerapkan teknologi baru untuk metode kerja baru. Kemudian peran dari perusahaan yaitu sebagai sistem pendorong individu untuk menggunakan proses kreatif dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi. Nah, sehingga kewirausahaan inovasi membantu perusahaan akan tetap relevan, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang berikutnya adalah corporate culture dan their effect on tech commercialization and innovation. Nah, salah satu hambatan utama dalam inovasi terbuka di venture korporat adalah perbedaan yang signifikan dalam budaya dan pemikiran antara startup teknologi inovasi kecil dan tim pengembang dengan perusahaan besar, termasuk komunikasi yang kurang baik di antara mereka. Next. Nah, berikut adalah perbedaan bagaimana corporate dan startup culture dalam bentuk summary ya. Yang pertama adalah dari segi strategi untuk yang korporasi ini muncul dan diadopsi pada awal perubahan. Kemudian yang startup ini dia di akhir dan pengembangannya adalah berbasis uji coba. Untuk yang proses bisnisnya, korporat itu sangat formal dan dengan kontrol dan pemantauan yang ketat. Untuk yang startup ini lebih tidak terlalu formal, namun sifatnya memang campur aduk. Kemudian visi produk masa depan yang corporation adalah bentuk produknya dirumuskan pada awal proses, jadi di konsep dulu. Nah, kalau yang startup ini lebih tidak jelas ya visi dalam bentuk hipotesis produk yang diuji, yaitu melalui pengembangan pelanggan secara simultan. Jadi apa yang diperlukan di tengah jalan mereka siap untuk menyajikan. Kemudian manajemen pengembangan produk. Nah, model pengembangan berbasis air terjun artinya berurutan ya dari tingkat teknologi, produk, manufaktur, dan readiness level. Kalau di startup pengembangannya ini agile, lincah, dan minimal variable produk, yaitu perbaikan berkelanjutan berdasarkan persetujuan dan umpan balik klien. Untuk SDM-nya, korporat ini hierarki dan personel yang kompeten dan mereka formal banget, perintah mengalahkan kelas. Kemudian yang startup adalah tim yang dikelola secara informal, terdiri dari orang yang kompeten, dan termotivasi dengan sedikit hierarki. Jadi hierarkinya tidak banyak, tapi kelas mengalahkan perintah.
Kemudian yang berikutnya adalah manajemen risiko, di mana untuk korporasi penerimaan dan mitigasi risiko ketidakpastian sering menjadi faktor penting yang dianggap negatif dan harus dihindarkan. Sementara yang di startup sumber ide, risiko dapat memicu pemikiran kreatif. Jadi kebalikannya, kalau startup lebih kepada risiko dilihat sebagai sebuah peluang untuk memunculkan pemikiran kreatif. Nah, untuk yang hasil di korporat itu masa produksi berkualitas tinggi dengan proses pengembangan produk yang lebih lambat dan lebih mahal. Prioritas utama adalah kualitas dan efisiensi ekonomi. Kalau yang startup waktunya lebih singkat dalam menjual produk, prioritas utamanya kecepatan dan pengembangan dan peluncuran. Tentunya kita bisa lihat di mana korporat itu tidak lebih agile daripada startup. Next. Nah, berikutnya adalah funding dan kapital. Untuk yang industri sponsor research funding, yaitu kerjasama awal dengan industri. Kemudian bagaimana mendorong pasar. Yang ketiga, proyek kolaboratif. Nah, ini bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membangun produk dan lain inovatif. Yang berikutnya adalah aspek perjanjian dan peran ekonomi APEC, di mana interaksi antar industri dan penelitian ini penting untuk mengembangkan ekosistem inovasi dan kapasitas inovasi suatu negara. Yang berikutnya adalah proof concept funding. Pada tahap awal, karya ilmiah dari sektor publik seringkali berada pada tahap awal pengembangan, kemudian resiko tingginya bagi investor eksternal, kemudian diperlukan perawatan agar potensi karya ilmiah dapat berkembang menjadi startup atau peluang lisensi. Nah, di sini ada skema teknologi transfer office di perguruan tinggi dan lembaga penelitian mendirikan skema tersebut untuk mempercepat teknologi yang menjanjikan. Kemudian berikutnya adalah aturan penggunaan dana, termasuk pengembangan prototipe dan eksperimen kunci. Next. Nah, yang berikutnya adalah pre-seed funding ya. Pada tahap awal pendanaan gunakan untuk membangun konsep ide awal, kemudian masuklah angel investor, sumber dana dari individu yang mendukung startup teknologi. Kemudian berikutnya adalah co-investment dengan pemerintah. Jadi kerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian seperti BRIN, misalnya di Indonesia, dalam skema pendanaan pemerintah untuk mempercepat hasil komersialisasi. Nah, berikutnya adalah berbicara tentang venture capital. Kemudian yang pertama adalah investasi dalam segmen pasar tertentu, di mana modal ventura ini berfokus pada segmen pasar yang mereka kenal dengan baik. Nah, nilai rendah dengan imbalan tinggi, di mana modal ventura mencari peluang dengan valuasi rendah yang berpotensi memberikan imbalan tinggi. Modal ventura juga membagi investasi dalam tahapan dan menggunakan pendekatan portofolio. Mereka sangat selektif dan menolak lebih banyak daripada yang diterima. Jadi memang benar-benar dipilih oleh para venture capital. Nah, keuntungan saat keluar modal ventura hanya menghasilkan uang ketika mereka keluar dari investasi, yang kita kenal dengan sebagai istilah kerennya adalah exit strategi. Next, Manes. Nah, inilah perbedaan antara corporation dan venture capital, di mana venture capital investasi yang diberikan oleh individu ya, atau perusahaan kecil pada perusahaan startup. Nah, ini banyak contohnya juga di Indonesia. Kemudian para investor mendapatkan saham imbalan atas modal yang mereka berikan karena memang mereka sudah menginvestasikan saham di situ. Kemudian investasi ini berisiko tinggi karena memang belum berjalan dengan maksimal, tetapi jika berhasil maka keuntungannya luar biasa. Itu ciri-ciri dari venture capital. Kemudian sumber penting untuk mendapatkan dana bagi perusahaan memiliki aset terbatas ke pinjaman bank atau instrumen utang lainnya. Fokus pada pertumbuhan finansial perusahaan. Sedangkan untuk corporate venture capital adalah perusahaan besar yang menginvestasikan dana langsung pada perusahaan startup eksternal. Ini bedanya ya, kalau venture capital tadi oleh individu, kalau corporate lebih ke perusahaan. Jadi perusahaan pengelola dana ventura. Kemudian tujuannya adalah bersifat strategis maupun finansial. Berikutnya adalah menjadi satu-satunya limited partner, kemudian didukung oleh kebijakan investasi ditentukan berdasarkan prioritas perusahaan industri, kemudian portofolio tetap beroperasi secara independen seperti perusahaan didukung oleh modal ventura. Nah, kemudian investasinya beragam dan menyesuaikan kebutuhan strategi perusahaan dalam berbagai jangka waktu. Next, Mbak Nes. Nah, ini adalah lanjutan dari perbedaan corporation dengan venture capital. Jenis investasinya mereka terdiri
pada 3 fase step ya. Yang pertama adalah kita baca dari bawah karena ini ya, emerging investment, jadi tidak mempromosikan strategi saat ini, tapi terhubung erat dengan operasi perusahaan yang bersifat memungkinkan eksplorasi pasar baru yang tidak dapat diakses karena fokus pada pasar saat ini. Jangka waktunya panjang, kesiapan proyek yang dicari ya maybe very early stage. Jadi mereka baru konsep aja mungkin mereka udah masuk. Kemudian enabling investment, di mana investasi ini dilakukan untuk menjaga tujuan strategis tapi tidak terkait erat dengan operasi perusahaan yang berinvestasi. Jangka waktunya jangka menengah, mereka kesiapan proyeknya yang dicari adalah moderat. Kemudian pada fase driving investment, investasi bertujuan untuk memajukan strategi bisnis saat ini. Jadi bisnisnya udah jalan, tinggal dimajukan. Nah, jangka waktunya biasanya relatif pendek dan kesiapan proyek yang dicari adalah high level readiness. Artinya memang proyek-proyek tersebut sudah mapan dan tinggal bagaimana memajukan strategi bisnisnya. Next, Manes. Nah, berikutnya adalah inkubator dan akselerator, di mana inkubator adalah entitas yang membantu startup dan bisnis dalam mengembangkan diri. Inkubator sendiri adalah berfokus pada tahap awal pengembangan, seperti mengubah ide menjadi prototipe. Kemudian akselerator berikutnya berperan dalam mengubah prototipe menjadi bisnis yang berjalan. Nah, ini bedanya antara inkubator dan akselerator. Kemudian ini salah satu contoh adalah inkubator ATDC Ecosystem ya, di mana mereka di Georgia Institute of Technology menyediakan proses batching di mana para pengusaha mulai dari tingkat edukasi untuk menyelesaikan kursus pendidikan dan memvalidasi model bisnis mereka. Nah, mereka yang menyelesaikan tingkat edukasi ini kemudian melanjutkan ke tingkat akselerasi di mana layanan lebih personal diberikan. Nah, selanjutnya sekitar 5% ataupun beberapa persen dari para anggota nanti akan edukasi maju setiap tahunnya di fase signature. Nah, itulah peran-peran daripada inkubator dan akselerator. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi park dan cluster ya. Kita mengenal adanya STP, yaitu Science Technology Park, bisa menjadi katalisator penting untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dengan menyediakan lingkungan yang mendukung untuk penelitian dan pengembangan serta kewirausahaan. Next, Mbak Nes. Nah, berikutnya chapter 7 adalah information system dan digital future. Bagaimana solusi online memungkinkan pelaksanaan berbagai tugas dalam satu tempat melalui internet. Yang berikutnya adalah online platform untuk teknologi commercialization. Yang pertama adalah akses mudah tanpa batas geografis, pencocokan yang sangat efisien antara produsen dan konsumen, kemudian keterbukaan informasi. Yang keempat adalah membangun jaringan. Nah, kemudian adalah digital divide and connectivity, pentingnya teknologi digital dan ekonomi regional, perbedaan antara area lebih maju, tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, hubungan yang erat antara kecakapan dalam bidang ICT, kemudian dampak kurangnya infrastruktur digital terhadap terciptanya kesenjangan digital. Nah, pada fase sharing ekonomi ini kita membahas tentang model ekonomi di mana individu atau kelompok berbagi akses barang atau layanan melalui platform digital. Nah, ini contohnya adalah termasuk sharing ekonomi seperti perjalanan, kita ada akomodasi maupun pendanaan yang kita kenal dengan crowdfunding. Nah, itu salah satu contoh dari sharing ekonomi. Kemudian chapter 8 kita membahas tentang worldwide cross-border dan diversification in APEC region. Yang pertama, pemerintah mendorong inovasi untuk pertumbuhan pasar domestik dan lintas batas, kemudian melakukan spesialisasi komersialisasi teknologi dengan cara memfasilitasi kerjasama lintas batas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, negara-negara APEC juga bersinergi terhadap teknologi baru dan berbagai sumber daya komersialisasi. Next, Mbak. Nah, APEC sendiri punya blueprint dan konektivitas dalam bagaimana mereka membangun inovasi. Yang pertama, mereka berfokus pada pembangunan infrastruktur karena negara APEC mungkin agak tertinggal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan teknologi informasi. Yang berikutnya reformasi struktural dan strategi kebijakan. Kemudian yang keempat adalah kerjasama lintas batas, nah, yang meliputi tentang sains, teknologi, dan inovasi. Kemudian APEC juga berusaha menghilangkan batasan wilayah teknis
institusi dalam upaya meningkatkan konektivitas dan pembangunan regional. Nah, APEC teknologi ini sejak tahun 2017 telah menyelenggarakan lokakarya, di mana yang dilakukan di Cina, para peserta berbagai ekonomi APEC memperkenalkan praktik dan kerjasama inovasinya di negara mereka. Kemudian mereka melakukan kerjasama lintas batas, walaupun masih terbatas. Dalam lokakarya tersebut, para ahli juga membagikan praktik dalam komersialisasi teknologi, sehingga benar-benar semua negara akan bisa merasakan manfaat dari pengalaman negara lain. Next, Mbak. Nah, yang terakhir adalah chapter ke-9, yaitu Education in Innovation and Technology Commercialization, di mana pendidikan dan pelatihan ini penting untuk menciptakan komersialisasi teknologi yang efektif dan interaksi yang sukses antara sektor swasta dan publik, sehingga pemahaman konsep inovasi itu bisa sama, baik itu penggunaan bahasa maupun efektivitas berkomunikasi, sehingga sesi pendidikan pelatihan ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah teaching corporate management, jadi fokus pada inovasi terbuka, di mana perusahaan menekankan kolaborasi antara perusahaan dan pihak eksternal untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Kemudian mereka juga diberikan pemahaman tentang manajemen teknologi, kekayaan intelektual, dan bagaimana kita mendatangkan investasi dari modal ventura. Kemudian mereka juga membahas tentang action-based learning, jadi membahas tentang bagaimana praktek dalam tindakan dan peserta terlibat dalam proyek-proyek yang nyata. Kemudian mereka melakukan pendidikan indisipliner, yaitu pemahaman pemahaman holistik tentang aspek kewirausahaan dan inovasi, termasuk desain produk, pemodelan bisnis, dan keterampilan komunikasi proyek. Yang berikutnya adalah memfasilitasi kolaborasi antara individu dan akademisi, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Next, Mbak. Nah, kemudian public sector teknologi, komersialisasi, edukasi, dan training, di mana pendidikan dan pelatihan komersialisasi teknologi sektor publik dilakukan melalui kursus dan pengalaman langsung. Kemudian latar belakang TPP-nya umumnya meliputi gelar teknis dan pengalaman di sektor swasta, kadang juga didukung oleh teman-teman dari MBA. Nah, Transfer Technology Office ini menyelenggarakan program pelatihan yang mencakup tentang berbagai topik seperti strategi perlindungan IP, dasar lisensi dan pendirian perusahaan baru, strategi pemasaran, dan peningkatan keterlibatan industri. Nah, terima kasih kami dari kelompok 6 atas review paper yang sudah kita coba kita terangkan. Untuk berikutnya adalah penutup dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun pemahaman yang tidak sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.